Oke, selamat malam semuanya. Kembali lagi hadir ya, seperti biasa di Kompor. Kali ini kita ngebahas kondisi market terkini menjelang libur panjang, long time ya. Benar-benar long holiday, hari Natal dan Tahun Baru. Seperti biasa sesuai perkiraan dan dugaan ya, minggu lalu saya bilang ISG potensi dia akan konsolidasi saja dalam kotak ini. Dan sesuai juga ya, pertama kalinya 5 hari kemarin ISG merah-merah ya. Gila emang. Nah ini ya, proyeksi ISG juga masih sama minggu depan, tidak jauh beda. Mungkin masih akan berkonsolidasi di dalam range sini saya lihat ya. Ini memang penentuan. Kayaknya sih Desember ini dia belum bisa target Pak Purbaya ya. Mungkin 2026 baru ya. Kan dia targetin akhir Desember ini 9.000 gitu. Karena sisa tinggal 5 hari ya. Besok kita sampai Rabu minggu depan. Minggu depannya lagi sisa 2 hari untuk ini ya. Desember 2025. Apalagi para big player dan market maker banyak mulai liburan ya, sehingga ya yang manggung seminggu kemarin kita lihat saham-saham lapis 3 ya, khususnya sektor kapal, kemudian ada beberapa saham lainnya ya gitu. Mostly rata-rata lapis 2, lapis 3, sehingga emang para big cap dan lainnya cuma biasa saja pergerakannya itu. Nah ini dia untuk view ISG, masih sama range-nya minggu depan, saya memperkirakan di 8562 sampai level kurang lebih 8773 ya, masih dalam kotak ini so far. Memang sih masih ada utang gap ya di sini, common gap-nya di sekitar 8553 belum ditutup ya. Enaknya sih ditutup dulu biar enak ya ke atas ya. Ini masih ada hutang, harusnya sih lambat laun ditutup ini ya. Gitu. Itu sementara untuk ISG so far ya. Dan kalau kita perhatikan juga untuk di ini ya ISG, kalau kita cek masih so far ya, masih konsolidasi, dan dalam 5 hari kemarin asingnya cuma 2 hari ya yang masuk 18-19, itu pun kalau nggak salah ya saham-saham, beberapa saham bank khususnya Mandiri ya, dan beberapa saham komoditas gitu. Ini inflow dari asing. Kemudian kalau kita perhatikan kemarin juga all time high ya, gold ini menandakan 2024 memang masih 2026 masih penuh ketidakpastian ekonominya ya, sehingga banyak orang beralih ke sini ya, dan beberapa fund manager pun ataupun negara ya masih menyetok gold gitu, sehingga tidak heran primadona 2026 komoditas masih di gold saya lihat. Mungkin hat-trick ya, 3 tahun berturut-turut, 2024, 2025, 2026. Karena memang all time high terus goldnya ya. Masih belum ada tanda-tanda dia patah tren goldnya ini. Jadi kemungkinan juga emiten-emiten gold di tahun 2026 tetap survive dibarengi dengan kinerja fundamental. Kalau kita perhatikan juga Dow Jones semalam hari Jumat ya, ini ya mulai ada rebound, naik 0,38%, S&P serta Nasdaq gitu. Nah kalau kita cek juga dari volume transaksi ISG sih so far menurun ya selama 5 hari kemarin, karena nuansa liburan terlihat ya. Nah ini dia kelihatan puncaknya kemarin waktu di 11 Desember, habis itu dia menurun volumenya, ini artinya memang pelaku pasar udah mulai ada yang liburan duluan ya, khususnya para big player dan market maker, sehingga memang kalau kita perhatikan ya seasonality Desember ini sama seperti 2024, tidak ada wind race karena market kita udah naik duluan di bulan November, sehingga market kita cenderung sideways kalau saya lihat di Desember ini gitu. Biasanya wind race itu udah mulai tanggal 20-an ya, tapi karena kita banyak liburnya juga, para big player pada keluar, jadi seperti tahun 2024 Desember tidak terlalu banyak wind race gitu, window dressing ya. Oke, langsung saja kita cek juga untuk rotasi sektor di sini ya. Kalau kita perhatikan untuk rotasi sektor, untuk yang masih perform di sini, outperform, ada sektor siklikal, sektor kesehatan, industri, transportasi, ya ini transportasi ini masuk ke perkapalan ya dan sebagainya, infrastruktur, serta yang mulai improve yaitu sektor tekno ya, serta basic industry. Nah ini ya sektor-sektor yang mulai top performnya ya untuk diperhatikan selama 3 hari ke depan, karena minggu depan kita cuma 3 hari. Kemudian untuk pertanyaan langsung saja ya kita lihat ya, sudah banyak seperti biasa pertanyaan seperti running trade ya. Oke, kita cek-cek dulu. Mulai pertama, apa teman-teman udah pada mulai libur ini ya. Oke, pertama Mora dan Pani. Oke, Mora dan Pani, moratorium ya, Mora. Mora so far dia kemungkinan cenderung konsolidasi, saya lihat ya untuk Mora ini. Mora. Kalau kita perhatikan di sini untuk Mora, selama dia belum breakout di level area resist 13.150, mungkin dia akan konsolidasi di dalam kotak ini saja. So far tapi masih aman selama di atas MA20-nya, dijaga saja di sana ya. Untuk level-levelnya Pani seperti prediksi, isunya tidak terlalu serius kali ini. Dia justru pas selesai tanggal
tanggal 18 kemarin malah dibanting ya, turun gitu. Jadi banyak orang yang nggak mau tebus rek isunya karena harga-harganya mirip seperti harga di market. Harga tebusnya kalau nggak salah 12 ribuan ya, 12.800-an ya. Itu ngapain ditebus gitu ya. Idealnya dia kalau serius ya, rek isu itu dia udah di sini nih harganya sebelum hari terakhir perdagangan right. Biasanya kalau yang serius, makanya saya bilang, Pak ini nggak serius, better CBDK saya bilang, karena nanti duit rek isunya masuk di sini. Gitu. Seperti biasa, Pak ini juga masih sideways ya, saya lihat ya menjelang tutup akhir tahun ini, jaga aja support di MA 200, selama di atas MA 200-nya so far masih dalam batas aman. Tapi saya lihat pergerakannya sih cenderung konsolidasi sisa 3 hari minggu depan ini. Itu dia untuk view-nya ya, Pak Ani. WiFi Java Ratu, oke, WiFi Java Ratu. WiFi juga sama ya, saya bilang dekat-dekat sini lah area-area demand-nya di 3.200-an ya. 3.000 sampai 3.200-an sudah bisa akum-akum. Memang harus perlu kesabaran lagi ya untuk si WiFi ini gitu ya. Area-area 3.000 sampai 3.200 itu ada area akumnya. So far memang masih belum ada momentum. Mungkin 2026 baru dia ada take down ya. Kalau minggu depan dia belum ada momentum. Jadi teman-teman harus atur nafas karena lumayan ya 3.000 sampai 3.200-an ini mah udah area akumnya biasanya, area-area mainnya. Kalau WiFi itu dia karakternya gitu. Tapi harus sedikit sabar. Java, ayam Java kita lihat, oh so far masih apaan? Masih uptrend. Kemarin dia rejection di MA20-nya. Minggu depan dia mungkin akan uji coba lagi ya di 2820, masih oke. Kemudian Ratu dia sama seperti Raja ya, istirahat dulu, konglo kayaknya ya. Tapi mungkin ada take bond harusnya. Dia kemarin mantul di MA50-nya, harusnya sih ada technical rebound dulu ya. Harusnya ada technical rebound dulu, dia di supportnya ini mirip-mirip Raja juga ya gitu. Udah beberapa hari, 5 hari merah sesuai warna ISG dia. Karena emang beberapa konglo kayaknya market maker-nya udah pada mulai liburan, jadi dia tidak terlalu fokus menjaga pergerakan marketnya ya, harga sahamnya di market gitu. Tapi so far dia selama tidak breakdown di bawah 9.600 harusnya ada take down sedikit ya. Tapi waspadai kalau breakdown di bawah 9.600 MA50-nya mungkin bisa menuju area di bawah 9.000 skenario buruknya. Tapi kalau skenario bagusnya dia bisa take down ke area 10 ribuan lagi. Itu dia dua skenario yang harus siap dihadapi. BBRM ini kalau nggak salah gorengan ini juga ya, kapal-kapal ya. Ah benar ya, ini kemarin dia sempat arah habis itu gap up. Masih uptrend so far, minggu depan masih akan uji coba high yang kemarin di hari Jumat 226. Itu dia masih uptrend. Keter pipa, keter nih. Keter, wah koternya ARB ya. Ini mau istirahat dulu dia kayaknya satu grup soalnya. Kemarin kompak pada turun soalnya Inet, Keter, Pada. Nah itu tuh satu grup ekosistem ya, WiFi, gitu ya. Nah ini satu grup, waspadai kalau breakdown di bawah MA20-nya mungkin dia akan bisa ngejar gap-nya ya. Waspadai aja nih, jaga stop loss-nya di MA20-nya karena ini kemarin dia ARB ya. ARB-nya siapa yang ngebuang? Tahu ya, banyak big player sama ini ya. Memang rata-rata kayaknya pada ngebuang barang mau liburan ya. Makanya banyak saham yang berjatuhan ya. Waspadai kalau breakdown MA20 aja, dijaga MA20, takutnya dia nutup gap waktu awal-awal dia arah di sini gitu. Itu dia so far ya. Waspadai MA20-nya aja teman-teman yang punya Keter. Kemudian pipa lah, pipa juga ya, pipa juga kemarin banyak yang ini ya, Jumat banyak koreksi-koreksi. Pipa so far dia berada di krusial support MA20-nya. Kalau dia mampu take down, mungkin dia akan uji coba lagi level resist yang kemarin 300 sampai 308, tapi kalau dia breakdown mungkin skenario-nya bisa dia ke 210 sampai 220. Nah, itu dia dua skenario ya. Karena dia di persimpangan. WiFi udah, CBDK Asia, CBDK bagus ya. Kalau di bawah 8.000 sikat aja dia. Gampang CBDK. Terus saya di maintain ya, tuh kan dijaga terus. Dibanding Pani, ini gameplaynya kalau nggak salah ya, ini gameplaynya. Soalnya kayaknya sih dia mau ngejar ini ya. CBDK, justru saya lihat nanti CBDK yang ngejar MSCI ya, bukan Pani ya. Karena lebih enteng CBDK, lebih kering dia. Kalau Pani udah terlalu banyak retailnya. Ini terlihat dari flow asing, ini jangan-jangan front running asing ya. Mungkin bulan Mei 2026 dikejar nih. Kalau dikejar harusnya di ATH ntar. Di 2026. Nah ini masih uptrend, masih bagus sekali ya. Masih dijaga terus CBDK. Mirip-mirip Ratu lah dia. Harusnya dia lebih cepat untuk masuk MSCI dibanding induknya ya. Kemarin kan Ratu duluan ya dibanding Raja gitu. Dibanding CBDK, Pani CBDK sih duluan kayak prediksi saya masuk MSCI dikejar ya. Front running asing nggak bisa bohong ya. CBDK so far masih uptrend, namun dia nampaknya berkonsolidasi aja dia. Di area sini kayak saya lihatnya soalnya lagi pada liburan market makernya ya. Harusnya 2026 sih bisa balik ATH ya. Kalau dia ngejar MSCI harusnya balik ATH sih prediksi saya.
Karena ini masih masif ya pergerakannya, ada something biasanya kalau kayak gini. 2026 ya. Minggu depan dia akan uji coba lagi resist terkuatnya kemarin 9650 itu dia. Tapi so far masih bagus, masih dijaga dibanding PANI CBDK. Kemudian Asha, gorengan Asha kita lihat. Asha juga masih di persimpangan ya, MA20-nya di sini terpantau. Waspadai kalau di breakdown di bawah MA20-nya di sekitar low 75 ya. Ini di persimpangan soalnya. Dia bisa take down ke atas, bisa breakdown ke bawah gitu dia. So far itu dijaga ya untuk Asha karena di persimpangan. Adaro Inco, Adaro hati-hati tanggal 29 Kamdet 30 pasti minus 8%. Nah, itu ya. Sebelum kejadian kita infokan kenapa Bang pasti minus 8% karena dividen besar. Dividen yield 6% kalau nggak salah ya, saya lupa antara 5 dan 7% ya. Tergantung harga ya. Nah, nanti dia karakternya Adaro ini kalau udah X-date biasanya langsung dibanting teng ke bawah gini ya. Kemarin aja ini minus 6% langsung ke bawah gitu. Ntar ini juga ke bawah dia. Karena dia dividen ya, dividen play masih dia dividen play Adaro ini. Jadi nanti hati-hati ya, tinggal teman-teman hitung dari segi harga karena kalau di atas 5% biasanya dia turun, misal katakanlah dividen 6%, biasanya 8%, lebih 2-3% dia turunnya. Itu karakternya ITMG, PTB, Adaro itu dari dulu ya. Dia pasti X-date-nya turun, tinggal teman-teman sesuaikan kalau masih harga-harga bawah sekitar 1.700 harusnya aman sih ngejar dividennya, tapi kalau atas mungkin nggak worth it, lebih baik sebelum Kamdet dibuang, tapi tergantung plan Anda mau ngejar dividen, nanti hasil dividennya buat average down, tergantung. Yang pasti kemungkinan nanti tanggal 30 dia akan X-date gap down pasti. Nah ini minggu depan sih akan uji coba dulu lagi level resistnya sebelum tanggal 29 deh Kamdet ya, dividen besar soalnya dividen hunter nih. 980 untuk minggu depan. So far masih di atas MA200, MA20. Yang main di gap up kan, gara-gara ngomongin dividen besar. Tapi nanti harus waspada ketika X-date. Nah, itu dia ya. Oke, kemudian apa nih? Inco kita lihat. Inco juga ya. Emang marketnya ini main naik banyak, langsung dibanting banyak ya. Inco emang karakternya gitu ya. Kurang cocok dengan ini. Dari mana tahu Bang? Ini. Karakternya dia kalau udah naik banyak, besoknya suka merah deh. I know you Inco. Tuh, ini nih merah deh. Suka kayak gitu ya. Sama juga polanya belum berubah. Market mereka kayak nggak bisa beli-beli hijau deh nih. Inco so far kemarin dia hari Kamis ya naik banyak 11%, habis itu dibanting 6% ya, hampir 6%. Tapi so far masih oke, selama di atas MA20-nya waspadai kalau breakdown 3920 ya. Mungkin dia masuk ke demand areanya lagi dia nih ya. Itu dia. Itu area supportnya. So far oke. NCKL join ADMR oke. NCKL masih uptrend, masih oke. Baru break dari tren lainnya ya. Kalau kita gambarkan di sini dia masih oke lah ya kurang lebih untuk si NCKL ya, dia breakdown double bottom juga ini kemarin double bottom ceng gitu. So far masih oke pergerakannya kalau kita perhatikan ya untuk si NCKL selama dia tidak breakdown di bawah MA20 oke aja ya, masih di atas MA20-nya. Minggu depan sih akan uji coba lagi area 1100 itu dia. So far masih oke. Join ADMR kita lihat join ADMR. Join juga di persimpangan ini ya, di persimpangan. Kriptonya ini belum balik arah ya, lagi pada ada yang downtrend, ada yang sideways bawah ya, BTC dan segala macam. Ini kan juga ini ya bursa kriptonya nih kan, Indo Crypto kan. Diambil alih sama Pak Hasyim ya. Untuk koin sih di persimpangan juga nih MA20 waspadai kalau breakdown aja ya, soalnya lagi persimpangan takutnya dia bisa ke bawah. Lagi nuansa liburan ya, takutnya lagi buang-buang barang orang-orang yang player gitu. 3780 itu support kuat ya. Jangan sampai breakdown. Takutnya kalau dia breakdown, maka dia akan mengejar ke demand area yang di sini nih. Sini. Ya, 3780 dijaga. Soalnya di persimpangan ya. Kemudian ada MR. ADMR masih sideways aja sih saya lihat ya. Minggu depan juga masih sama dalam kotak ini sih. Masih sideways, dia range trade-nya di 1350 sampai 1500. Masih bolak-balik di sana ya sementara. Cara analisa teknikal yang baik dan benar gimana? Pertama harus paham tren dulu. Jangan sampai nggak tahu tren ya. Trend is your friend. Jangan sampai ketika ditanya, Bang, Anda beli sahamnya trennya gimana? Waduh, nggak tahu tren itu apa gitu. Nah itu ya.
belajar dulu ya, banyak yang free di YouTube, di berbagai media ya, ChatGPT gitu, tanya ya, tren. Nah, itu harus paham dulu, itu basicnya tren, kemudian Anda tahu tren, kemudian basic yang kedua support resisten. Nah, itu Anda paham itu dulu aja yang dua itu. Ya, itu yang paling awal. Karena tren sama support resisten itu hal yang paling dasar. Kalau nggak tahu, wassalam, maka Anda akan tersesat di market. Karena teknikal itu ibaratnya penunjuk arah, kompas gitu. Itu dia ya, Mbak Rapi Nuri ya. Mungkin orang baru di market ya. Semangat belajar ya, karena jangan sampai Anda menjadi pahlawan bursa nanti ya. Gitu. Inet ini ya koreksi karena kemarin saya sudah lihat ya. Saya sih Kamis kemarin udah buang barang nih. Tiba-tiba ada yang makan ya. Saya udah prediksi kayaknya MG ini CL dia. Dia kayaknya salah klik saya lihat ya Kamis. Tiba-tiba menjelang closing ya. Diangkat 7% apa 50, saya lihat dia masuk 20M. Saya tahu MG-nya siapa, kayaknya Kodanil ini ya. Apakah Kodanil ada di sini? Tidak ada ya. Dia lagi liburan di Bali, kayaknya MG Kodanil tuh, karena dia yang bisa main sama Pak Bekti ya. Kalau Kojon tidak pernah main FCA, dia jarang. Nah ini kemarin Inet ya, dia masuk 20M ya, tiba-tiba langsung opennya merah, dia pusing juga ya, tidak bisa keluar. Akhirnya dia CL, MG-nya 76M, dia angkat dulu dikit buat fresh down, tapi tetap ujungnya ke NCL ya. CL juga MG yang siapa bilang MG nggak bisa CL, ini buktinya dia beli 850 jual 740 ya, CL dah. Nah ini untuk Inet karena MG-nya rusuh kemarin membuat chartnya juga rusuh ya. Nah ini MG ini memang tukang rusuh ini ya, tapi no MG no party katanya ya, karena dia ikut meramaikan market. Kalau pada istirahat big player MG sepi market emang ya. Nah ini untuk Inet sih mungkin dia akan menguji lagi ya support di sini nih. Itu dia ya untuk Inetnya. So far masih oke aja ya. Karena emang kemarin dirusuhkan sama MG aja. Inko udah, Bumi masih dijaga terus ya. Bumi masih dijaga, langit, bumi bersaksi, masih dijaga. Sekarang area demand-nya ya, possible 2026 balik lagi 400. Nah, jadi area buy, please buy, 320, 340. Nah, itu areanya Bumi sekarang. Area akum dia, reakum namanya ini ya. Rally base. Ini membentuk base baru namanya. Cari di teknikal, ada di dalam demand dan supply area namanya rally base rally. Nah ini dia membentuk base ya. Selama dia tidak breakdown di bawah 284 aman sekali bumiku. Ya, harusnya 2026 balik lagi dia. Dia kemarin akuisisi bagus ya nih diversifikasi. Kemarin dijaga terus bid overnya nih ya. Saya pun akum lagi ya akun trade. Bagus masih. Bagus. Kemarin dipom-pom lagi sama anak Pak Purbaya. Apakah minggu depan akan manggung Bumi? Kita lihat ya, bisa-bisa aja ngepom-pom anak Pak Purbaya ya. Mau jadi Baron Trump versi lokal dia. Gokil emang ya, biar rame aja ya. Masih bagus Bumi. Ada akum-akumnya 320, 340. MDKA cedia ya, kita ambil ini aja ya, ambil 3 dulu ya, biar yang lain kebagian ini. Soalnya kita terbatas waktu ini. MDKA cedia BNBR, oke, kita ambil itu aja. Oh, BNBR sih masih ini ya. Nggak tahu saya masih suspend kayaknya. Coba kita lihat. Nggak usah dibahas lah BNBR ya, karena ini masih suspend benar. Nggak usah dibahas. Masih suspend abangku ya. Jadi MDKA cedia Teens. Oke, MDKA cedia Teens masih suspend soalnya BNBR. MDKA juga sideway aja, ini belum kemana-mana ya. Seperti biasa favorit kita, kalau emas ada 3 emas favorit ya. Kalau saya pribadi ya, namanya juga selera. Archie, Harta, dan Bremes itu aja ya. MDKA sideway aja. Mending yang 3 itu kalau lagi korasi-korasi kayak sekarang enak tuh reakum tuh. Karena kita tahu view gold ATH. Jadi kemungkinan nanti dia akan manggung lagi. Ketika merah, peluang. Itu dia. Archie, Harta, Bremes itu ya favorit saya itu. Tapi mungkin ada yang selera MDKA tidak apa-apa. Ada yang selera Antam juga tidak apa-apa. Ada yang selera AMMN tidak apa-apa. Semua punya selera masing-masing. Karena setiap pria punya selera masing-masing. MDKA so far masih sideway aja. Saya lihat belum ada pergerakan ya. Dia masih belum banyak bergerak. Momentumnya masih slow aja. Range-nya 2090 sampai 230. Di situ aja MDKA saya lihat ya. Kemudian cedia juga sama. Ini seperti Om Pepe lainnya ya. Lagi pada turun. Sekarang dia di bawah MA 20-nya di cedia ya, tapi masuk dalam demand area dia ya. Nah, ini mungkin harusnya ada take bond nanti ya. Kalau misal Om PP mau series dia menjelang liburan, dia ada take bond semua sahamnya, cedia BRPT, Cuan, PTRO, harusnya dia manggungin lagi sisa 5 hari kerja bursa. Tapi kalau ternyata para market makernya pada liburan duluan, mungkin masih akan sideway. Om PP juga ya, nggak nopang sampai akhir tahun nih. Tapi so far sekarang cedia masuk demand area ya. Dia demand areanya di sekitar 1700 sampai 1770 inilah. Memang itu masuk demand area sekarang dia nih.
Itu dia ya, untuk jadi tapi sih buat untuk jangka pendek dulu ya, karena momentumnya masih di bawah MA20 soalnya. Itu dia belum bisa diswingin kalau model kayak gini. Itu dia kemudian Dins masih uptrend. Saya lihat kayaknya sih masih uptrend ya. Nah, kan masih so far uptrend, masih oke. Namun sih kayaknya sih akan konsolidasi dulu ya. Dalam strukturnya masih trend up, tapi dalam jangka pendek dia mungkin akan bergerak di sini dulu aja ya. 3.100, 3.600. So far masih oke lah, Dins. Masih oke. SSI ya. SSIA juga sih cukup menarik ya. Kalau kita lihat 2026 kawasan industri tapi masih belum momentum ya karena lagi akhir tahun ya. Mungkin 2026 lah baru manggung lagi tapi area-area demand lagi ya. SSIA intinya sih gampang ya. Jangan sampai breakdown kalau Anda akum-akum waspadai support kuat di MA200. Berapa MA200-nya Bang? 1.600 lah. Nah itu dia. SSIA jelek kalau di bawah 1.600 karena dia momentumnya udah kurang kalau saham di bawah MA200 ini pertahanan terakhir. Selama di atas 1.600 masih ada take bond. Nah, itu dia aja kata kuncinya. Tapi kalau di bawah 1.600 agak kurang deh, pasti ke bawah deh. Itu dijaga aja support 1.600 kalau Anda trading SSIA ya. Gitu. Kemudian Oasa PFA, Oasa juga dipom-pom sama anak Pak Purbaya langsung gap up dia. Gokil anak Pak Purbaya ini. Karena channelnya ngikutin 150.000. Ya, gampang sekali nge-trigger masyarakat ya. Boleh kali ini siapa namanya anak Pak Purbaya ini ya menggantikan Belpin dia. Karena masanya banyak ya. Karena di market tuh kita bagaimana menggerakkan masa ya. Ini kemarin dia bilang Oasa langsung gap up ya. BBYB gap up gila ya, Bang. Terus dia kemarin bilang Bumi, apakah manggung gap up Senin Bumi kita lihat ya, apakah masih sakti dia? Gila emang. Karena channelnya 150.000 ya. Kalau yang mau tahu channelnya langsung ke Instagramnya karena nggak bisa di copy ya. Saya mantau juga channelnya, gokil juga deh. Kripto, saham banyak di ini spill di sana ya. Ya namanya juga ini ya anak pejabatnya ramai kan market. Oke, Oasa secara momentum chart masih di atas MA20 saya lihat ya masih oke. Minggu depan sih mungkin akan uji coba lagi lah level resist yang kemarin ya 276.286 itu dia. PFA ini obat-obatan ya. Narasi obat-obatan masih belum ada ya. Kecuali ada virus-virus baru, mungkin baru digas ya. Sektor-sektor farmasi kayak gini ya. Tapi so far dia berada di demand areanya. Waspadai kalau breakdown di bawah 482 itu ya. Support kuatnya 482 ya. Takutnya dia bisa ke bawah nanti kalau dia breakdown 482 ini area 482 ini krusialnya sekarang sih emang area support ya. Tapi belum ada momentum aja narasinya saya lihat. SMDR juga market makernya juga agak ini ya. Kalau udah hijau pekat biasanya besoknya merah dia. Karakternya emang enggak berubah ya kayak gini. Hijau merah ya, hijau merah dia. Itu dia hijau besoknya merah, hijau besoknya anjlok. I know you ya. Memang karakter market makernya ini suka seperti itu. Tapi so far masih di atas MA20 masih oke kapal-kapal narasinya ya karena pemerintah mau untuk LNG ya buat untuk apa minyak-minyakan ya. Dia perlu ada untuk di hulu hilirnya lah ini buat kapal-kapal yang ngangkut ya gitu. Makanya nggak heran ya kayak GTSI, Humi, Lead, Sochi, ya Samudra kemarin minggu lalu aktif ya. Minggu lalu walaupun ISG 5 hari merah-merah dia yang aktif. Satu kapal-kapalan ya. Terakhir Jumat Lead ya, login tuh gitu. Itu dia ya. So far sih masih oke, tapi kalau mau nunggu sih enak di sini aja ya. Yang ada dekat MA20 memang karakternya gitu dia nih SMDR. Suka merah besoknya. Bumi, Vipa udah trin masih ke bawah dulu ya, dia masih ke bawah dulu karena terunya ARB juga, mungkin teru kalau ARA mungkin dia baru naik. Trin kita lihat siapa yang kemarin ini ya, ya MG lagi ya, lagi pada bersih-bersih barang big playernya. MGAK, Trin dia breakdown di bawah MA20 waspadai dulu ya karena ini barang-barang apa namanya gorengan ya jatuhnya ya gitu karena dia dulu nggak ada volume tiba-tiba digoreng habis itu jatuh soalnya takutnya momentum sesaat aja ya waspadai dia Trin breakdown MA20-nya takutnya dia nanti ngejar 700-an ya gitu dia waspadai aja itu ya Trin takutnya dia ngejar ke demand area sini gitu semoga aja ada take bond lah ya dikit soalnya dia udah breakdown MA20 artinya sinyalnya agak kurang ya kalau dia nggak balik lagi di atas sana. Soalnya kelihatannya gorengan banget ya, nggak ada volume, tiba-tiba ada volume gitu. Momentum aja dia terima. Pipa udah, Humi yang belum. Humi so far lihat uptrend sih masih ya. Oh, masih uptrend, masih di atas yang A20-nya.
Bumi minggu depan sih akan uji coba lagi lah ya, kalau lagi digoreng 220, 240 lah. Biasanya sih di bawah 200 di akum-akum lagi ya, selama dia masih di atas momentum MA20-nya aja, itu aja ya. Selama dia masih di atas momentum MA20-nya, so far sih masih oke aja dia. Itu aja dijaga ya. Soalnya emang sedikit pilihan ya, marketnya mau liburan gitu. Jadi teman-teman jaga agresivitas ya, jangan agresif-agresif all in ya. Pokoknya mau liburan lebih perbanyak cash aja. Nikmati, jangan sampai nyumbang di market lagi. Soalnya kalau marketnya nggak rame ya momentum bentar aja. Jadi sizingnya dikurangin gitu kalau mau trading. Nikmatin liburan aja dulu ya kan. Daripada nyumbang lagi ke market. Oke, Gumi udah, SMDR udah, Sochi yang belum. Sochi dia takut lagi gerak banyak, takut suspend karena UMA ya. Tapi so far uptrend sih Sochi. Ini Sochi masih uptrend banget ya, masih dijaga di atas 400-nya ya. So far masih bagus. Biasanya main dadakan juga ya, digoreng. Dia takut gas lagi kayaknya, takut suspend sekali dia. Tapi so far masih uptrend sih. Ya area-area 440, 440 itu emang area akumnya dia. Masih bagus. Tadi udah Humi, SMDR, Sochi, AMMN, IMPC, AMMN kayaknya masih sideways aja ya, saya lihat. Iya benar, masih sideways, belum kemana-mana. Pokoknya emas yang favoritnya 3 itu aja ya. Selain itu sih selera masing-masing. Saya ngasih aja, lihat aja chartnya ya, uptrend gitu. Minggu lalu juga saya bahaskan kan, pernah itu minggu lalu emas-emasan itu aja yang 3 itu yang gerak banyak kan. Lebih baik itu aja. MMN sideways aja ya, sekarang sih memang di demand area, paling nanti jualan di supply area 6.800, masih sideways, mirip MDKA, mirip Antam lah. Yang 3 tuh lebih enak kalau teman-teman mau nge-swingin, tinggal entry-nya waktu koreksi-koreksi gini enak aku gitu. Kalau ini sih buat trading pendek ya, nggak bisa di-swingin. Karena dia kalau nggak breakdown di sini, breakout di sini, turun lagi. Itu aja ya. Ya, itulah pentingnya belajar TA. Anda tahu visual trennya seperti apa. Kalau trend sideways, Anda cuma trading pendek. Kalau uptrend, Anda swing gitu. Kalau downtrend, ya jangan dilawan. Anda akan terjelembab dalam lumpur downtrend. Nah, itu penting belajar TA. Kalau nggak tahu TA, Anda tersesat di market. Gitu ya. Anda tersesat di market. IMPC so far masih uptrend sih. Masih bagus sih IMPC ya. Masih uptrend, masih bagus sih MPC, masih oke, tapi dia cenderung sideways. Kemarin capai target Pibo yang saya gambarkan ya, capai target hampir 4.000-nya ya, sideways aja, tapi so far masih bagus, trennya masih oke. Kemudian Barito, lihat Om PP istirahat dulu, santai-santai dia kayaknya. Iya masih sideways aja juga nih Om PP, sekarang masuk ke demand areanya deh, area akumnya lagi dia BRPT. Tapi ya karena market mau liburan nggak bisa agresif banyak geraknya ya, makanya teman-teman atur sizing aja ya, karena mau liburan juga ya. Apa sih yang dikejar daripada nyumbang ke market, kan lebih baik sizingnya dikurangin aja. Nanti lagi agresif kalau udah market rame-rame ya, para big player dan market maker pulang liburan gitu. Saya pun masih ini ngawal IPO aja ya, nggak terlalu agresif juga kalau ngawal IPO aja gitu. Yang udah ada. BRPT sekarang di demand area akumnya biasanya di sini sekitar berapa ya? Area demand-nya tuh 3.200, 3,5 lah dia. Minggu depan sih akan uji coba lagi level 3650-nya. Itu dia ya. Untuk BRPT. Arci LPPS Arci. Nah, ini ya naik-naik yang uptrend ini bagus. Arci bagus. Masih uptrend sekali ya. Kalau dikasih demand-nya, kita tarik Fibo-nya dulu di berapa ini ya 100%-nya. Nah, ini udah di ini ya, dia masuk ke Fibo 50-60-nya lah ya, area-area akumnya di sini. Arci area-area akum nih. Ingat gold ATH ya. Area-area akum di sini. Bagus Arci area akum, sekarang nanti suka dadakan dia digoreng. Bagus. LPPS. Saya sih lebih senang ya Arci BRMS di swing. LPPS masuk ke demand area lagi ya, saya nggak tahu di narasinya apa LPPS-nya. Lipo kayaknya. Saya sih jarang tradingin LPPS, jadi kurang dalamin ya narasinya. LPPS tapi secara TA aja ya, kita secara TA ngelihat sih masuk ke demand area ya, tapi waspadai dia supportnya di berapa, 100 pas 100 ya, waspadai kalau breakdown 100, jaga level support 100 Anda ya. Tadi udah Humi, udah Dewa yang belum. Dewa bagus ya, 500 sampai 540 tuh area demand-nya lagi, dijaga deh, bagus juga nih Dewa tuh. Ada Fibonacci-nya Dewa Bumi itu dijaga ya, masih ada kepentingan dia, bagus justru. Saya sih senang itu ya, dibanding goreng-gorengan yang lain, mending gorengan Bumi Dewa aja. Dibanding gorengan yang agak terlalu keras ya. Bagus 500 sampai 540 area-area reakumnya dia.
Kalau dia jalan minggu depan, harusnya Bumi juga jalan. Minggu depan sih akan uji coba lagi 570 ya. Itu dia. Bagus. Antam BBRI. Antam pasti kempes. Karakternya emang gitu tuh. Kalau nggak kuat basic ini ya. Antam dia kemarin sempat naik 3.200, mungkin itu minggu depan diuji coba lagi ya. Gitu. Karena dia strukturnya masih belum kuat secara TA, makanya dia rawan ya. Dia dekat supply areanya, orang pada TP-TP. Tapi so far masih di atas MA20 selama di atas 2970 itu ya dijaga support 2970-nya Antam. Dijaga support 2970. BBRI juga tidak jelas ya ininya. Tapi dia ketolong oleh dividen aja. Dividennya 1% apa berapa ya? Tergantung harga ya. Kalau beli di harga 36 kalau nggak salah 2% ya. Yieldnya berapa? 100 tuh berapa lupa saya. Harusnya sih ada dividen interim nanti, dividen tambahan akhir tahun ya. Lihat aja come date-nya ya. Harusnya ex-date ya nggak turun-turun banyak sih. Karena dia dividennya kecil. Kecuali di atas 5% baru turun pasti gap down banyak. Oh ini sih biasa aja. BBRI juga sama menjelang akhir tahun ya. Kelihatan asingnya belum agresif, fund manager nggak ada yang win race. Kalau saya sih lihatnya Mandiri aja ya. Mandiri saya lihat. Yang dijaga uptrend ya. Kalau BRI kayaknya sih asing belum ada agresif ya. Makanya nggak ada win race dia. BRI sama sih, masih oke selama dia di atas demand area MA20-nya. Namun tantangannya kemarin dia belum break di sini ya. 3820. Nah, itu kalau dia breakout 3820 mungkin dia ngejar terdekat MA200 3880 gitu. Tapi so far sih saya lihat kayaknya sampai akhir tahun cuma di dalam kotak ini nih. View saya ya, coba kita lihat akhir tahun benar nggak dalam kotak ini aja. Kalau dia belum break 3880 ya. Itu dia BRI view-nya. Biar tahu ya. Apex, Umi udah, Apex Bull termasuk kita lihat Apex ini kalau nggak salah oil ya. Saya lupa Apex Indo. Apex, wah tiba-tiba ya banyak ini goreng-gorengan yang ARB kemarin Jumat ya, pada lagi ngebuang-ngebuang barang, market maker pada liburan ya. Apex juga tiba-tiba ARB nih ya. Kalau ARB sih harusnya mungkin dia ada sekali lagi turun ya. Yang jual ya banyak MG itu kan, MG lagi buang barang semua ya trader-tradernya. Ini nih mungkin ke sini dulu ya, terdekat demand areanya karena dia ARB. Mungkin sih dia kalau nggak ada take bond dia lanjut penurunan dulu ya, uji ke support 206. Kemudian bull, apakah masih ngebull? Masih uptrend so far ya. Bull so far masih uptrend, masuk ke demand areanya di sekitar sini nih, area akumnya lagi dia ya. Kalau dia bisa bantul di sini sih enak. Swing. Itu ya, di sini nih area demand-nya lagi. So far selama di atas MA20 masih aman, masih oke. Bull terakhir Temas enggak terlalu liquid ya. Enggak terlalu liquid Temas ini. Iya, kurang lah Temas tuh. Lihat aja ya, gorengan terlalu keras ya. Untuk perkapalan sih yang big cap-nya SMDR ya sama Sochi. Temas ini gorengan kayak PSSI dia. Bentar dulu, PSSI bukan ini ya bola ya. Benar nggak sih saya PSSI ya, benar tuh. Ya PSSI juga sama ya. Ini juga kapal-kapalan ya. Dia gorengannya nih sama model Temas. Temas juga lihat aja chartnya ya. Pump endamnya tuh, ekornya banyak ya, shadow-nya nih. Nah ini kurang cocok kalau tahun-tahun hold lama ya kayak gini nih, barang-barang kayak gini ya. Dia sekali naik langsung geprek ya gitu. Nggak ada volume juga dia ya. Sepi dia, ini gorengan keras nih. Temas juga harus hati-hati ya. Dia kalau breakdown di bawah 130 bisa 120-an lagi ya gitu. Ini sih nggak terlalu liquid menurut saya. Iya nggak terlalu liquid ya, nggak terlalu. Karena dia hilang volumenya, nggak ada di sini waktu di sini ya. Tiba-tiba ada, coba gorengan ada cuma ke trigger dikit aja. Tapi resistennya minggu depan sih 138, 140. Waspadai aja dia kalau breakdown di 130. Itu aja. Rigs. Tuh sama ya, gorengan rigs juga nih. Gorengan lahar panas ini ya. Jangan terlalu sering-sering ya. Ntar sakit tenggorokannya, ini kolesterolnya banyak nih. Lihat siapa yang kemarin buang nih, MG lagi ya. Nah itu ya, rigs juga sama ya. Pam harus tuh di dam ya, harus waspada ya kalau trading saham gini, cepet aja nih, ibaratnya cuma scalping aja ya. Karena damnya lumayan gila ya, dari 980 ke bawah gini nih karakter ya. Tuh, nggak ada volume tiba-tiba ada jualan tinggi ya. Ini tipikal gorengan kelas atas ya. Ini lahar panas ya sebutnya ya. Hati-hati tenggorokannya nanti sakit ya, tenggorokan portonya.
Rigis tender dia sih mungkin minggu depan akan uji coba 850 sampai 900 lagi. Tapi waspadai kalau breakdown di bawah 765 ya. Kurang-kurangin lah yang gini. Mending gorengan bakri lah ya sekalian ya. Teman-teman bisa masuk besar gitu ya. Jangan terlalu yang keras-keras ya. Tapi ya namanya selera ya, saya nggak bisa larang ya. Duit masing-masing. Karena undang-undang tidak ada yang melarang ya. Mau beli dada, mau beli apa kek. Tidak ada yang larang. Itu masalah selera. Tapi cuma bisa mengasih saran saja. Data masih setway aja. Terdekat sih akan uji coba lagi ya level resistnya di 4,5 ya, masih di dalam ini aja sih saya lihat range-nya di 4.000 sampai 4.500, sorry 4.000 ya 600 lah, 4.000 4.600 masih bolak-balik di sananya, belum banyak. BBT masih belum banyak ya, gara-gara CPO yang di Aceh Sumatera, sama juga sentimen CPO masih kurang sih saya lihat, karena sentimen akhir-akhir ini karena bencana alam ya. Jadi agak kurang juga nih saya lihat pergerakannya teman-teman. Kalau untuk dunia CPO nih ya harus sedikit sabar. Untuk si BBT ini sih masuk ke demand area lagi, tapi karena kurang sentimen aja kekurangannya itu ya. Kalau lihat flow-nya juga masih susul lah ya 50-50 gitu. Walaupun udah ada akum sih, memang udah ada akum. Sekarang sih masih masuk area demand ya, tapi waspadai aja kalau main-main buy on support kayak gini, waspadai supportnya aja ya, saya kasih tahu supportnya aja 137 lah ya, jangan sampai breakdown di sana. Ini sih harusnya ada take bone ya, kalau ngelihat akum dikit tadi ya, gitu harusnya ada take bone. Tapi waspadai kalau breakdown 137 itu aja. Masuk ke demand area sekarang. BKSL juga udah mulai menarik nih saya lihat ya. Selama di atas 100 berapa? 30 kalau nggak salah ya. Menarik nih, masuk ke demand area belinya saya sih justru seneng ya, nggak kayak gini nih. Udah mulai reda IF-nya jualan, dia udah mulai akum, kalau nggak salah kemarin IF-nya udah mulai masuk dia. Kalau udah ada IF di kiri enak dia itu ya. Udah mulai AK-nya juga akum nih, harusnya sih minggu depan jalan nih. Saya suka nih BKSL. BKSL area akumnya 130 135 boleh. Semoga aja nggak gap up besok ya. Soalnya ini takutnya pada FOMO besok langsung HK pagi. Bagus. Sekarang demand area nih ya, enak nih BKSL, saya senang nih, saya paham karakternya. Bekas L. Bumi udah, Dewa udah, BBYD, CSMDR udah, BBYB Sido belum? BBYB Sido. Wah, masih banyak juga pertanyaannya. Wah, gokil, sabar ya. BBYB nih habis di pom Bro Yudo, tapi kemarin Bro Yudo suruh ini ya, buyback 440 ya. Ya, mungkin bisa saja juga di area-area sini buybacknya nonton. Ya, Lord Yudo ya. Gokil ya, anaknya Pak Purbaya ya. Diperhitungkan sekarang ya. Soalnya dia masanya banyak ya. Tapi teman-teman harus hati-hati ya, jangan telan mentah-mentah juga lihat chartnya gitu, ntar takutnya nyangkut malah ya. Namanya info kan, tetap harus kita analisa ulang. Ini ya area MA20 yang penting, tapi kalau misal skenarionya BBYB breakdown bawah 462 bisa tunggu di area sini 40-an emang. Tapi selama di atas 462 mungkin ada take bone ya, waspadai aja di bawah 462 mungkin bisa tunggu di area dimensi ini aja. Itu lebih enak. Kemudian Sido masih slow sih dia, tipikal dividen juga dia kalau salah ya. Masih setway aja Sido, masih setway. Dia kalau belum breakout lewat 560 lah ya, masih setway. Siapa aku? Luci Terwe, BBKP Terwe, ARB. Mungkin masih bisa akan uji turun lagi ya, kalau yang masih ARB FCA, kita bahas Luci aja. Tunggu dia ada perlawanan ARB baru bisa. Luci, wah apa nih Luci? Saya tidak pernah lihat. Oh Luci dia ini ya. FCA akselerasi. Oh ya akselerasi dan FCA ya bagus sih ya. Kalau dia ini mungkin masih akan naik terus, arah siapa yang mainin. Oh nggak ada MG ya. Biasanya kalau nggak ada MG sih sustain dia ya. Nggak ada yang recokin. Biasanya kalau ada MG suka recok ya. Kalau ini sih mungkin sustain arah-arah deh. Sama seperti apa ya kemarin ya. Atap ya kalau nggak salah, Atap nggak ada MG, sepi. MG arah terus ya 7 hari 2, 4, 6. Bener nggak sih? Ya nggak ada MG, sepi dia. Atap arah terus. Karena kalau ada MG biasanya kan dia tipikal trader MG. Mungkin akan masih arah lucinya sepi MG. BBKP Bang Bukopin juga masih sama ya, dia sih masih bertahan di atas MA 2075-nya. Namun dia kemarin belum berhasil ya, lewat 82-nya waktu
waktu di hari Rebo ya, 8283 lah, minggu depan diuji coba lagi selama di atas 75-nya. Masih akan uji 80-an lagi lah. Mina hari pertama dia masih ARB, tunggu bangkit dulu. Inet masih ARB, tunggu, udah kita bahas tadi. Dia masih masuk pertama hari FCA, tunggu dulu ya, bangkit ARB baru menentukan posisi. Kemungkinan sih masih akan uji coba turun lagi kalau nggak ada perlawanan. Karena dia 7 hari FCA. Sekarang sifatnya FCA tuh lebih ini ya, spekulasi gitu. Jadi harus nunggu ada perlawanan ARB biasanya. Karena kalau masih ARB takutnya masih turun lagi. Tebig masih oke, di atas MA 200, MA 20-nya minggu depan sih mungkin akan uji coba lagi lah area-area 2250-nya ya, tebig. Udah Bumi tadi dibahas, masih pas akum, boleh sikat aja Bumi itu. Harusnya sih minggu depan manggung ya, semoga saja. Inet Bumi, Net TV, Sochi udah, Net TV BMRI. Nah, BMRI kayaknya yang ada windrest saya lihat. Karena kelihatan dari chartnya aslinya. Net TV belum kemana-mana ya, nggak ada sentimen, biasanya di pom-pom BLP nih, masih belum, nggak ada, kurang sentimen ya, tapi secara support sih jangan sampai di bawah 115 lah. Kemudian BMRI, nah ini saya suka, kayaknya sih dia yang nopang, ini banking, cuma dia ya, tuh uptrend deh. BMRI langsung saja kalau dia windrest, asing nggak bisa bohong, kalau bank itu harus ngikutin asing ya, kalau Anda mau sustain, nggak bisa bohong. Follow asing kalau di banking, kalau asingnya jualan pasti nggak sustain. Ini asingnya beli, makanya saya bilang BMRI sih pilihan saya kalau untuk banking BUMN. Mungkin sih kalau dia series untuk windrest cuma dia kayaknya di sini. Mungkin minggu depan 5.300 lah. 5.300, 5.400 lah sampai akhir tahun. Semoga aja ya dia yang windrest. BRMS, oke, BRMS juga masuk di main area, bagus sekali BRMS. Sekarang pokoknya Archie BRMS tuh favorit tuh, Mas ya, jangan sampai meleng. BRMS. Nah ini benar ya, Fibonacci-nya nggak bisa bohong ya, Fibonacci never lie. Kalau Anda jago TA, tunggu di Fibonacci retracement-nya, Fibonacci retracement. Tapi biasanya sih kita 0%-nya di atas dia kalau ya udah kayak gini ya. 0%-nya di atas. Nah, benar ya, Fibo 50-61%. Untuk area-area demand-nya sekarang ini. Ini area-area akumnya, kalau nggak salah sih area akumnya berapa kemarin? 1070, 1100 lah ya. 1100-an ini area-area akum lagi dia. Nanti kalau udah mulai digoreng dadakan, suka kayak gini, candle-nya dadakan, deng. Yang penting tahu narasinya, yang penting itu yang paling penting ya. Anda tahu makro besarnya, oh gold ATH, oh ketidakpastian ekonomi 2026, berarti sahamnya masih ada prospek. Nah itu gampang banget sebenarnya nyari cuan di market ya, kalau Anda ngerti siklusnya itu gitu. Makanya saya sih kalau komoditas tetap gold ya 2026. Gold gitu. Masih fase-fase akum sekarang BRMS, masih bagus banget. Future dia ada tender offer jauh di bawah harga market. Makanya dia kayaknya sih biasa kalau saham lagi tender offer, lagi proses perubahan kepemilikan, biasanya sih akan sideway dia ya, gitu. Cenderung nggak kemana-mana. Saya lihat future sih mungkin range trade-nya dia di 615 sampai 815 masih bolak-balik di area sini nih. Sideway besar dia, saya lihat ya. Itu dia. Karena dia lagi proses tender offer biasanya. Mirip-mirip inilah ya. Kemarin apa ya tender offer saya lupa. Yang ini ya, yang CPO. Apa namanya CPO ntar? Lupa saya. Saya sering dulu tradingnya dia tuh. Dia sideway lama. Kalau lagi proses tender offer, tunggu selesai tender offer. ANJT. Nah itu saya ingat nih. Baru saya buka memori ANJT. Mirip ANJT sideway kan selama dia tender offer. Lagi proses perubahan kepemilikan. TNC. ANJT ya. ANJT kan. Dia main tender offernya lama tuh di sini. Tuh. Dia nunggu proses selesai. Oke, kita lanjut ya. ANJT. Aduh saya lupa dia. TNCA tadi ditebak. TNCA so far masih dijaga di MA20-nya. Dia sih ke-trigger Inet ya. Dia ke-trigger Inet. Kok Inet? Dia ke-trigger BBYB. Dia ke-trigger BBYB TNCA ya, sorry ya. Dia ke-trigger BBYB karena dia kan satu ekosistem. Jadi BBYB-nya kalau dia naik, dia ke-trigger kemarin. Dia turun juga ke-trigger turun. Tapi so far masih dijaga di MA20-nya selama dia tidak di bawah 250 masih aman. Masuk ke demand lagi. CBDK udah, DKFT GCCU belum. DKFT GCCU gokil, masih banyak chat ya, sabar ya. DKFT masih sideway, belum kemana-mana ya, masih sideway aja, sama kayak minggu lalu, belum ada sentimen, harus bersabar.
GJCO, oke saya cepet-cepetin aja ya, sekilas-sekilas aja ya, biar tahu view-nya aja. GJCO momentumnya kurang, masih di demand area tapi karena CPO yang saya bilang ya, karena ada bencana, jadi CPO belum manggung saya lihat. Ya, kecuali ada sentimen yang membuat CPO bergairah lagi, karena kan kemarin karena bencana ya, rata-rata pada tren turun semua CPO ya, gitu. Beberapa sih mungkin ada yang naik ya, kayak CTAPG kalau nggak salah ya. Tapi ini lagi di krusial, waspadai kalau breakdown 260 ya, soalnya dia lagi krusial nih. Lebih bagus GJCO sih. Sorry, lebih bagus BWPT ya dibanding GJCO. Kalau dari banarmologinya terakhir. Itu dia, Lead keter. Udah keter tadi, Lead mungkin masih akan ini ya, euforia lagi, gorengan kapalnya ya, rata-rata masih trader. Minggu depan sih akan uji coba lagi 135, 140 ya. Masih uptrend. Mungkin masih bergejolak kayak Jumat dia yang kemarin di situ ya, enak untuk scalping. Laba dan karya masih belum kemana-mana kayaknya, laba dan karya ya. Oh ya, sama lah ya. Laba dia kemarin sempat ini mau breakout MA20-nya tapi belum, mungkin minggu depan akan uji coba lagi ke area sana 194. Laba dan karya. Udah lama nggak dengar nih saham karya. Bagaimana? Wah, masih bawah juga ya, masih belum ada sentimen karya, lebih bagus laba ya catnya. Masih akan cenderung bermain di kotak ini mungkin 5 hari ke depan. Masih belum banyak bergerak. BRBT udah Raja sama mirip seperti Ratu ya, tapi lebih better ini ya, si posisi chartnya Ratu ya. Kalau Raja ini takutnya dia akan ngejar gapnya di sini. Ini ada gap kecil nih. Raja 45450 waktu 25 November dia gap up waktu arah 5450. Nah, takutnya dia ngejar ke sana ya, karena ini deket ya. Pasnya ngejar ke sana dulu nih. Kalau ditutup sih lebih enak ya untuk akum lagi ya. Area-area sana lah. Semoga aja tapi dia take bone ya, dijaga di sana. Pesap sideways sih. Pesap sideways ya. Saya nggak lihat juga pasti kelihatan tuh. Sideways belum kemana-mana. Pokoknya emas 3 itu udah pesan saya. Harusnya sih cuan ya. Sampai 2026. Tapi ya namanya selera, saya nggak bisa paksa ya. Selera saya itu mungkin ada yang senang pesap-pesap masih sideways. Belum kemana-mana. Karena saya tahu karakternya itu ya. JTPE, TAPG. Takutnya saya maksa nanti suruh beli yang uptrend ya. JTPE bagus banget, uptrend sekali ya. 600 harusnya bisa nih. Bagus nih, bagus pemilihannya kayak gini, swing loh. Di follow trend loh. JTPE nggak banyak bicarain kan, makanya dia naik banyak. Karena pasti sepi retail. Makanya dia sustain naiknya JTPE ya. Saya pun nggak main ya, gokil JTPE baru lihat chartnya juga keren. 600 aja. TAPG juga masih belum mampu breakout MA20-nya, mungkin itu akan diuji coba minggu depannya 1575. Kalau dia nggak mampu break, mungkin dia akan lebih ke konsolidasi juga ya menjelang libur akhir tahun di sini aja kayaknya minggu depan. Udah tadi Archie, hati-hati lain kali ya. Ini yang suka-suka nggak pakai TA ini. Archie kok dikejar 1.700, harga sekarang berapa? Anda yang suka pomo-pomo di resist di sini ya. Ini yang suka pomo nih. Harusnya nunggu kayak gini nih. Di fresh down aja bagus sih, view-nya masih bagus. Di fresh down sih saya berani nyaranin fresh down. MTK-CMA sesuai ya, pas waktu listing pasti merah karena itu tipikal grup ya, grup Konglo. Makanya sebelum listing tinggal cuan dibungkus dulu. Pasti waktu listingnya dia suka listingnya itu dia di merah gitu. Dari dulu gitu Konglo. Tapi so far dia masih dijaga aja sih ya di dimensi ini kayak sekarang. Selama dia tidak di bawah 1155 sih mungkin ada take bone ya. MTEK SCMA juga sama, tapi agak deras SCMA ya. Emang agak ngeri SCMA ini ya. Lebih better MTEK chartnya ini waktu 3 hari listing arah dibantai dia. 7%, 10%, 20%. Gokil 20% 3 hari ya. Nggak mual tuh. Makanya nggak boleh beli-beli udah deket supply areanya ini ya. Pasti yang pomo di sini kalau nggak stop loss langsung minus 20%. Dari struktur dia kemarin dia udah patah ya dalam jangka pendeknya. Kalau kita lihat dari posisi ininya ya, channel price-nya takutnya dia ngejar ke bawah sini nih. Itu dia CMA ya. Mending sih tunggu di bawah sini terus ketika ada candle pantulan baru entry. Itu dia ya. Soalnya dia cukup dalam ya. Yang jualan kemarin siapa? Jumat ya. Ya itu kan BK, OD ya. Fun sih.
Oke, kemudian kita lihat lagi. Gokil, 10 menit lagi ya. Waduh, masih 80 chat. Kayaknya nggak kejar ya, saya cepet-cepet dulu. Soci udah. Keras Ken Okas, waduh ya, rame sekali. Dari mana publik datang nih? Saya kira ini udah pada mau liburan ya. Gokil, semakin rame dia. Okas dia sideways aja. Kalau belum banyak pergerakan di 166, kemudian keras masih down juga ke bawah. Dia kemarin udah patah tren, di sini tren lainnya. Dia mungkin bisa menguji ke 320-an. Fore gampang aja 500 sampai 530 akum. Nanti bisa juga dikerek ke 570 580 masih oke. Fore 500 530 akumnya. Gampang aja copy Fore. Cara tradingnya Ken kayaknya udah ke bawah nggak sih catnya? Sudah lama nggak lihat Ken juga masih ke demand areanya, tapi momentumnya masih kurang, masih belum ada narasi lagi dia energi terbarukan Ken, tapi sekarang masuk demand areanya dia. Ada spam, waduh ada spam saya belum lihat, tolong ya admin di spam ini, kayaknya ada ini ya, untuk yang admin ya, ini biasanya forex ya, pokoknya kalau ada yang ngechat nanya gimana kabar sahamnya, terus gimana tradingnya, itu pasti scam ya, scam pasti itu. Sudah cuan berapa, itu tuh nanya-nanya kayak gitu ya di luar CS, itu pasti scam. Kalau ada yang nanya-nanya gitu, nawarin robot trading, forex biasanya tuh. Scam. Langsung saja. Tower, kita lihat Tower. Bakri sih saya lihat menarik minggu depannya sama. Terakhir siapa tadi? BKSL. Tower masih slow aja sih, tapi momentumnya masih oke. Tipikal Tower agak lemot ya, slow dia geraknya. Setahu saya tuh. Lihat aja dari Oktober gerak chartnya ya, slow ya. Slow aja Towernya ya, mungkin minggu depan mungkin ke 600 lah. Slow aja tapi. Iya, WiFi udah, SMRA belum, SMRA masih belum banyak bergerak juga. Dia sih cenderung mungkin akan uji coba 390 396-nya, kemudian BBNI BBNI sideways juga yang seperti saya bilang ya. Banking kayaknya sih win rate-nya cuma di Mandiri ya. Coba ya, semoga saya salah ya. Benar nggak akhir Desember nih Mandiri aja yang perform nih, yang perform ya, kita bilang perform. BNI juga sama, masih konsolidasi, dia range-nya di 4270 sampai 4460 ya. Kalau minggu depan nggak breakout 4460 ya udah, berarti nggak ada win rate di BNI, BRI, BCA gitu. Ini saya bahaskan satu lagi biar full perbankan ya, kayak ada yang nanya perbankan nih. BCA juga sama tuh. Nggak kemana-mana ya, karena cuma flow yang bagus Mandiri ya. Flow asing nggak bisa bohong, Mandiri aja. IMJS juga nggak serius dia rek isunya. Kemarin dia tanggal terakhir 18 Desember dipukul ke bawah ya. Nah, ini tipikal saham-saham yang nggak serius rek isu. Biasanya dia kalau serius dijaga di atas 400 dia harusnya. Kalau ini nggak serius ya. Ya mungkin untuk gap ya. Bahkan berapa kemarin? Astaga, dia ini ya apa ARB ya. Nah, ini nggak serius tipikal rek isu. Saya udah bisa tahu. Kalau yang serius pokoknya induknya pasti dijaga di atas. Kayak contoh Inet itu serius pasti itu. Kalau rek isu pasti Inet enak itu diikutin. Itu serius pasti. IMBS karena dia pertama rek isunya sedikit, kecil ya. Jadi dia nggak terlalu di-maintain. Mungkin dia akan nutup gap. Udah nutup nggak sih 290? Iya, nutup gap di sini 290 kemarin waktu diangkat sini. Itu dia IMBS. Oke, kalau nembus rek isunya pasti rugi. Emiten yang rencana masuk MSCI ada beberapa, tapi ada ketentuan ya. Nanti kita lihat 31 Desember. Penentuan nanti ada aturan baru nggak di free float-nya. Tapi ada beberapa kandidat sih. Kandidatnya Bumi, PTRO, IMPC, kemudian yang masuk Big Cap mungkin ada Raja, kemudian mungkin bisa CBDK juga ya yang nggak dibahas orang. Itu mungkin masih bisa. Tapi tergantung nanti 31 Desember. Karena kalau dia berubah aturannya kan dia kemarin ngasih tahu terakhir untuk memberikan masukan ke pihak MSCI, bahkan langsung terbang bursa ke Amerika sana untuk diskusi. Nah itu nanti 31 Desember ya MSCI, 31 Desember ya. Jadi kandidatnya sih itu ya banyak yang berseliweran, tapi dia ada aturan baru. Dia tidak boleh terlalu tinggi naiknya, misal naik ratusan persen tuh, nah itu bisa gagal. Makanya Bumi ini 50-50 ya.
karena dia terlalu ngegas. Dia naik 200% dalam 2-3 bulan. Nah, itu takutnya bumi malah masuk mundur ya ke bulan Mei. Karena bumi itu kena warning. Naiknya terlalu cepat. MSCI nggak senang yang naik langsung ratusan persen dalam waktu cepat. Ada itu yang aturan baru kalau nggak salah ekstrim kenaikan lah gitu. Ada aturan baru, saya lupa. Ada yang saya baca. Jadi sih sifatnya masih kandidat. Yang pasti sih belum tahu ya. Nanti tergantung aturan baru kita baca nanti. Nanti Januari kelihatan kok yang mana yang masuk dari chartnya. Tapi udah masuk kriteria aja masuk. PJHB jangan ya. Wah, bahaya nih PJHB, dia udah buang barang ya. PO-nya udah tinggal sisa aja nih. Waduh, ini nih calon-calon seperti Dada ya. Jangan ya. PJHB udah selesai, PO-nya udah cuan banyak ya. PO-nya dari IPO udah cuan banyak tuh, udah sisa barangnya kemarin ini. Dihindarin. Nah, tapi kalau Anda senang ya silahkan, tapi kalau saran dihindari karena ini udah tinggal dipukul ke bawah aja. Udah habis barangnya. Ini di dunia IPO Anda harus belajar bandarmologi, ngitung barang IPO ya. Jangan lihat turun kayak gini nggak ada kepentingan, udah buang semua underwriternya PO-nya. Kalau Anda hitung dari atas sini kelihatan PO-nya udah buang berapa, apalagi kemarin 17M tuh ya. Hati-hati ya, jangan sampai nanti menjadi the next Dada ya, hati-hati. Ini tinggal sisa barangnya aja dibuang muntahin ke bawah PJHB, hati-hati ya. Nggak banyak ya, dari banyaknya Anda harus hitung ya, coba kita lihat ya, kita cek dulu dari awal IPO, dari mana banyaknya ya. Kok bisa tidak pakai fakta ya, pakai data dong. 6 November, PO-nya udah buang 105M, dari mana banyaknya? Ini nih, retail-retail yang tidak teredukasi dengan baik, bahaya ini. Dari mana banyaknya, Bang? PO-nya buang 100M, IPO-nya juga cuma 100-an M, udah tidak ada kepentingan. Kok bisa bilang PO banyak barang? Ini nggak dilihat nih, ya. Ini sekaligus edukasi ya, jangan sampai nanti ada teriak-teriak, wah PJHB saya nyangkut, Bang. Ini, nah jangan ya. Ini data, berikan fakta dan data ya, bukan hanya kata-kata ya. Takutnya Anda kena pom-pom ya. Dari mana PO banyak barang? Kalau PO di kiri baru, ini lihat tuh ya. Siapa tadi yang nanya? Ini hati-hati ya. Mandala ya. Dari mana banyak barangnya? Orang buang 100M, itu tinggal sisa aja kalau udah buang 80% dari IPO. Sisa aja itu, Anda nanti nyangkut ya Pak Mandala ya. Diedukasi lagi ya, dibelajar lagi. Makanya Anda perlu kayaknya sih harus ikut inkubator nih ya, biar jernih pikirannya, jangan sampai buang-buang duit ya. Udah saya lihatkan tuh, dari 6 November IPO. Tukang scam jangan kirim duit. Iya, ini ya Pak Mandala ya, bukan bermaksud mengguruin, tapi saya ngasih data fakta aja. PO-nya udah buang 100M, tinggal sisa aja tuh, tinggal dibuang ke bawah, udah hancur dah. ECMA Bumi Dewa udah, pertanyaan yang sama. Pak Antok juga, nah ini nih, calon-calon pahlawan bursa ya. Pahlawan bursa di PJHB ya. Bisa-bisanya. Anda harus disiplin, Anda harus buang. Itu udah saya lihatkan. Anda lain kali kalau main IPO itu hitung barang ya. Takutnya Anda belum ada ilmu, Anda menerima dari ini influencer gitu. Takutnya Anda kena pom-pom. Segera bertobatlah sebelum duit Anda tuh ya. Dia IPO 150M, udah buang 100M berapa lebih nih? Saya lihat kan Anda ya. Dia udah buang 100, berapa di totalnya? Kalau ditotalin semua net sale-nya ya, 5 teratas saja, ambil 3, saya hitungin Anda nih barang nih. IPO tuh gampang, nggak mungkin nyangkut kalau Anda hitung kayak gini. 3, 10, 135, udah habis, kelar udah. Yang nyangkut siapa? Ini nih tuh. Udah habis hampir 100% barangnya. PO 105M, BQ 15, 150M, udah rata habis, udah tidak ada kepentingan. Dia IPO 150M, buang barang 5 net sale 150M, udah clear, tidak ada kepentingan ya. Jangan Anda main-main lagi ya. Ini tinggal dibuang sisa-sisanya aja ya. Kalau ada take bond sisa, ini udah nggak ada kepentingan. Dari mana barang PO banyak? Kok bisa? Banyak dari mana udah buang 150M proxit IPO ya? Tapi yang namanya selera saya nggak bisa larang ya. Nggak bisa larang, namanya duit masing-masing. Ya, saya cuma lihatkan data aja, biar nggak terlalu nanti dibodoh-bodohin sama orang di luar sana ya. Udah kelar, nggak ada kepentingan. Udah habis barang 150M. Oke, kita lanjut ya. Gitu, semoga Anda, ini ya Pak Mandala, Pak Antok yang punya PJHB, Anda atur plan-nya. Ya, karena itu udah nggak ada kepentingan. Anda nangis darah pun nggak bisa balik 1.000 lagi ya, atau 800. Berapa sih high-nya kemarin? 900 ya. Ini mirip-mirip seperti Cegas, tinggal sisa aja. Bukanya saya ngelarang. Oke, lanjut MPMX ya. Tadi karena ada edukasi sedikit, jadi
ya ini ya agak lama jadinya ya. MPMX sideways aja ini belum ada kemana-mana juga, masih belum banyak pergerakan. Oke lanjut aja ya. Biar teman-teman juga tidak terlalu dibohong-bohongi ya. BNLI, coba kita lihat, dah lama nggak lihat chartnya. BNLI masih so far bagus, masih di atas SMA 20-nya, oh bagus ya. Mungkin sih dia mirip-mirip ini ya, film deh. Masih di maintain ya, BNLI masih 5.400-an lah, masih bagus. Kemarin juga akumnya bagus. Sen belum. Banyak double-double ya, kita lebihin aja ya, 5-10 menit ya. Karena tadi saya edukasi, makanya temakan waktunya ya. Biar teman-teman tercerahkan PJHB ya, jangan sampai nyangkut terus PJHB. Ya, saya cuma ngasih data aja ya. Kalau memang masih bebal ya silahkan, duit masing-masing. Saya nggak bisa larang ya, karena duit Anda masing-masing. Your portfolio, your responsibility ya gitu. Jadi tanggung jawab masing-masing. Tapi saya kasih data ya, kok bisa bilang barang PO masih banyak? Oh, jelas-jelas sudah buang. Sen masih ini sih mungkin ya, masih akan uji coba demand areanya lagi lah kurang lebih. Minggu depan akan uji coba 156 ya. Dewi udah, oh, belum ya. Oasa, MTEK udah, Dewi yang belum. Oke, Dewi. Dewi juga ya, gorengan-gorengan keras ini ya. Gorengan-gorengan keras 2 hari dipukul Anda 20% ya. Mending gorengan bakri, makanya saya bilang terlalu banyak yang main gorengan keras ya. Gorengan bakri aja sekalian kalau Anda mau main gorengan ya. Bisa masuk besar juga dananya. Dewi mana berani masuk MM-an, bakri berani kita. Kalau main gorengan sekalian gorengan konglo, lebih safe ya, lebih ada kepentingan. Ini Dewi 2 hari 20%, kalau Anda nggak disiplin pasti nyangkut. Yang ngebuang juga tuh ya, banyak broker big player semua yang nyangkut retail ya. Ini Dewi juga di persimpangan MA20-nya, main dia juga ini ya, harus hati-hati ya. Main sih kayaknya Ratu nih, si Ratu Pom-Pom ini ya, yang ngepom-pom nih. Itu Dewi ya, itu mending Dewa dibanding Dewi ya. Karena Dewa lagi turun ke bumi ya untuk mencari cuan. Itu aja, saya ngeliat chart aja ya. BMRI sudah, brand setway aja saya lihat juga ya, belum masih serius digarap tuh. Tapi akumnya bagus, sekarang sih area-area akum dia. 9.000, 9.300 akum dia. Bagus sih ininya. Apa akum-akumnya dia saya lihat masih bagus sih akumnya. Berapa di mana hari kemarin ya? YUXL ya, sorry, ya, tadi saya salah lihat ya. Masih so-so sih. Seminggu kemarin masih 50-50 ya, nggak terlalu bagus juga. Biasa aja. Tapi belum kemana-mana saya lihat brand, sideway aja sih. Better sih saya ngelihat yang bagus di akum BRPT Cuan sih. 2 itu ya. Dibanding brand, BRPT Cuan saya lebih suka. Kalau disuruh milih. Bufa. Ada yang nyangkut kah Bufa? Bufa AK-nya masuk, masih so-so juga 50-50. Bufa masuk ke demand areanya lagi sih di sekitar sini lah Bufa ya. Biasanya ntar dia suka dadakan digoreng dikit. Lihat dulu Fibonya, kita lihat Fibonya, dia masuk enggak nih? Ya udah masuk Fibonacci-nya lah ya kurang lebih. Area-area di sini lah emang area-area akumnya Bufa, tapi gorengan aja ya Bufa ya, gorengan Pak Happy Hapsoro. Itu aja Bufa, gorengan aja dia. Tapi so far oke lah masuk ke demand areanya Fibonacci-nya sini, area-area retracement-nya di sini. Area-area akumnya Bufa. Susah ya, PJHB susah tuh. Ini aja Pak From tuh udah ngejawab ya. Kelas LAPD. Ya, saya sih nggak bisa larang ya, namanya PJHB holder ya. Kelas. Ini kelas juga dia gorengan keras ya. Dia suka sering ke bawah, mungkin dia akan uji coba 130. Saya sih lebih better gorengan bakri ya. Mungkin teman-teman lebih sering cari tantangan ya, goreng-gorengan keras ya, LAPD juga belum banyak ini ya, pergerakan. Mungkin akan uji demand area sini ya. Ini ya buat untuk teman-teman yang di inkubator, biar teman-teman belajar ya, daripada buang-buang duit di market, ya mending ikut inkubator. Pasti nanti teman-teman akan tercerahkan ya. Daripada nyangkut PJHB bang, aduh saya nyangkut jutaan bang, PJHB CL bang, nyangkut bang. Nah ini nih biasanya yang nggak ada ilmu ya, nanti di sini belajar bandarmologi IPO, bandarmologi biasa, bid offer, membangun portofolio yang baik dan benar, belajar TA lengkap semuanya. Dan kita ini sih sebenarnya saya pingin ngasih free ya, gitu. Pingin saya ngasih free, tapi kadang kalau kita kasih free itu nggak serius belajarnya. Makanya saya sih usahakan teman-teman biar ikut free, kita sebulan sebelum mulai cari cuan ya. Saya bantu cari cuan bareng-bareng gitu. Jadi ikut ini, ibaratnya ikut inkubator ini ya ibaratnya kayak kita ini ya,
pelatihan pelatnas sebelum tanding kita dibekalin dulu nih di market gitu. Nah itu dia. Biar teman-teman berasa free ikutan, silahkan ya. Gitu. Jadi kita cari cuan sebulan sebelumnya, harusnya sih minggu depan udah di-invite ke grup ya. Udah rame ya daftar ya. Baguslah buat untuk 2026 biar teman-teman belajar. Nah, ini juga nanti buat untuk belajar. Gimana Bang cara menghitung MSCI? Gimana sebuah saham kok bisa tahu target MSCI harganya sekian? Nanti saya ajarin juga semua ya. Semua belajar tentang dunia MSCI, reg issue, semua ada. Nah, ini teman-teman kemarin yang udah belajar. Oke, kita lanjut IATA dan MBMA. Itu sekilas sedikit ya. Buat yang mau saja ya, nggak mau juga saya nggak rugi ya. Yang mau saja, namanya setiap orang kan beda-beda. Ada yang mau upgrade diri, ada yang nggak mau. Itu masalah pilihan hidup ya. Sama kayak sekolah, ada yang mau S1, ada yang nggak mau S1. Nah itu sama seperti juga mau ikut inkubator ya. Itu pilihan aja, yang mau silahkan, yang nggak mau juga tidak apa-apa. Karena itu pilihan masing-masing orang. Saya cuma ngasih wadah aja ya buat untuk biar membekali diri 2026, biar survive, biar bisa mengerti gimana baca makroekonomi, biar tahu sektornya, membaca narasi-narasi sebuah saham kok bisa dia di manggung tahun ini gitu. IATA so far masih uptrend ya, tapi masih tertahan aja dia di resisten kemarin berapa 147 150 lah. Itu minggu depan akan diuji coba. MBMA masih belum dapat panggung juga ya, masih sideways saya lihat. Belum dapat panggung, mungkin sampai akhir tahun dia kalau nggak breakout level 570 masih di sini-sini aja. Crucial resistnya 570 ya. Crucial resistnya. Udah tadi SCMA dibahas, Telkom gitu ya, Telkom Astra biasanya asing ya. Telkom juga ini udah dekat demand areanya, tapi waspadai ya kalau breakdown 3.300 berapa sorry. Dia low-nya ya kurang lebih 3.003 berapa nih support di sini. 3.400 lah ya. Soalnya dia kemarin 1 minggu kemarin asingnya jualan terus nih ya 3 hari ini. Pokoknya sih dia kalau nggak ada take bond waspada ya, kalau di bawah 3.400 mungkin bisa lagi balik ke 3.300-annya. Mungkin masuk ke demand area sini lagi gitu ya. Waspadai aja ya kalau dia nggak ada take bond minggu depan, harusnya sih semoga aja ada take bond itu ya. SCM tadi udah dibahas. Oke, MBMA udah siap Bu Nadia ya, sampai ketemu nanti, semoga bermanfaat ilmunya. LSIP, BBKP udah tadi. LSIP, nah sama ya, LSIP juga kasusnya sama seperti gara-gara narasinya bencana Aceh, Sumatera ya. Jadi emang CPO, buat holder CPO harus sabar ya, terutama LSIP nggak kemana-mana, sideways aja, masih belum ada sentimen ya. Better sih ke gold dulu aja saran saya, gold. ADMR udah tadi, ntar tinggal tonton ulang. Koin udah, nanti tonton ulang aja ya. Ini udah juga PUBG, gorengan Belpin ya. Kalau ikutan Belpin harusnya waktu sorenya beli. Kalau PUBG ya, kalau digoreng ya gitu. Tapi sih kayaknya PUBG nggak dimainin deh sama Belpin. Jarang dia main PUBG. Dia biasanya main Kobex, Dinar gitu. PUBG ini dia satu grup sama BSBK, Atla gitu ya. Jarang-jarang sih saya lihat. Tapi so far sekarang masih di akum-akum sih, pas-pas akum. Tapi belum digoreng aja. Benar, ada grup pre-class-nya nanti. Jadi sebulan sebelum mulai kita cari cuan dulu biar berasa free. Saya sih pingnya free ya. Ada dong live tradingnya gampang, ada rekaman ya. Kita kemarin 3 kali, 4 kali live trading. Silahkan tanya langsung admin saja ya, admin saja. Kita mau wadahi aja ya, sama seperti kuliah, yang mau ikutan S1, S2 silahkan, yang nggak mau juga nggak apa-apa. Itu pilihan masing-masing. Golf masuk ke demand areanya lagi. Wah, udah ada akum-akum seminggu kemarin. Bagus, golf masuk ke demand. Sekarang dia masuk area akumnya. Bagus nih flow-nya, ada akum. Maksudnya sih suka dadakan digoreng. Bumi semoga naik ya. Siapa Andre HT? Ya, diajari sampai paham. Kalau emang nggak berkenan dengan kelasnya, minta refund aja ya. Kalau emang ilmunya jelek, santai aja. Benar, oke. HDIT, ANJT, oke terakhir ya. 1 menit lagi soalnya ini HDIT, ANJT udah tadi ya. HDIT dia breakdown di bawah MA20 harus hati-hati ya. Gorengan keras ya. Kalau saya saranin sih gorengan ini aja ya. ANJT di crucial support, waspadai kalau breakdown MA20 ya. HDIT gorengan keras, mending sih gorengan bakri ya. Adro udah tadi, Pesap udah, Humi udah. Siapa AT, ada semua. Ya, ntar tonton tinggal ini aja ya. MBMA udah.
Oh, ini alumni-alumni, siap Bu Nur Hayati. Benar, Pak Mandala, KKGI. Semua ada ya, di inkubator paket lengkap. Anda mau jadi swing, kerja kantoran, ada ilmunya. Mau jadi scalper, trading, ada. Mau investing di Konglo, narasi, MSCI juga bisa. Semua ada. Tergantung teman-teman nanti stylenya. Semua diajarin. Mau swing, mau trading, mau invest di saham-saham Konglo gitu. Misal narasi-narasi bumi kenapa dia naik dan segala macam. Nah, itu biar tahu. Targetnya kalau MSCI dia harus kerek market cap berapa, nanti ada hitung sendiri. Jadi tonton bukan tebak-tebakan, ada hitungan matematikanya. KGI terdekat sih dia ke 364, 370 lagi lah minggu depan. Semua ada ya, paket lengkap. Udah MBMI LSIP, benar. Ya kemarin banyak yang nanya bed 11 ya. Cukup lumayan kemarin dari jam 9 sampai jam 9 malam ya. Gokil emang antusiasnya. Oke, paling itu saja. Kalau yang mau nanya inkubator langsung saja ya. Yang mau saja apa harus 2026 harus ada upgrade level ya. Jangan mau kayak orang-orang yang baru terjun di market ya. Gitu ya. Buat teman-teman biar tahu nih enggak dibodoh-bodohin gitu di IPO juga ya. Biar tahu ngitung-ngitung barang yang mana IPO yang bagus diikutin, mana yang masih ada kepentingan gitu kayak emas gitu kan. Ada kepentingan itu jadi gampang teman-teman. Ini ada proses namanya pengeringan barang nih. Nah, ini saya sharing sedikit ya. Nanti saya ajarin juga di sana di kelas ya. Nah, ini dia kalau IPO besar, nanti ini mirip-mirip Supa juga ya. Dia proses pengeringan barang namanya. Apa itu pengeringan barang? Pengeringan barang itu adalah di buyback sama emitennya, sama market makernya. Makanya emas ini kenapa kemarin waktu awal Desember tuh saya sudah feeling naik, saya main juga ya. Saya ngelihat di sini pengeringan barang, retailnya keluar. Nah, ini nih, dari 400 SID sisa 70.000 akhir November. Makanya saya bilang ini pasti digoreng lagi nih. Ternyata benar emas tuh, dari sini kan, ini barangnya kering udah nih. Tuh, ini namanya proses pengeringan barang. Nah, ini kalau nggak tahu ilmunya, hitung barang namanya, hitung-hitungan barang. Itu kemarin yang aku pede-pede, tapi kan banyak yang nggak bahas kan, gitu. Tapi kalau ada ilmu pasti berani beli di sini. Karena kemarin saya beli di sini. Itu dia, ini proses pengeringan barang. Dari IPO, SID-nya berkurang. Ini namanya gulung ya, proses gulung kalau kata Pak Fir. Proses dia menggulung. Ini dikeringin barangnya. Kalau barang kering, retail keluar, tinggal dibuang. IPO tuh gampang. Sama kayak PJHB. Anda itu pasti nyangkut, saya berani taruhan. Itu udah keluar semua barangnya. Ya, biar tidak buang-buang duit di IPO ya. Biar nggak buang-buang duit tuh. 150M udah keluar, udah nggak ada harapan ini. Kalaupun take bond tipis itu ya. Kalau Anda punya harga berapa tadi katanya 400-an gitu. Aduh. Segera bertobatlah ya. Mending Bakri aja, Anda switch ke Bakri lah saran saya biar Anda perform. Oke, paling itu MBMA udah tadi MBMA udah. MBMA udah sideways aja kalau nggak breakout 570 sideways sampai akhir Desember. Itu aja. Tantangannya 570 MBMA. Oke, paling itu saja ya yang mau nanya. Semoga bermanfaat. Terakhir kita lihat yang akum hari kemarin ya buat penutup. Harusnya sih mungkin Bakri minggu depan sama BKSL ya watchlist ya. Dia udah akum lagi sih ini. Yang kemarin sih ada Unilever tapi Unilever sama XL dia kena rebalancing kemarin. Rebalancing makanya langsung gap up di closing, makanya dia ini kemarin top akum ada asli Unilever XL, ada MG Future, Supa harusnya minggu depan kebongkar dia. Harusnya Beggar mungkin terus kebongkar, tinggal jaga TS, soalnya barangnya banyak, nggak mungkin bisa sehari jual. NCKL, ini hari-hari Jumat ya, Nickel, Tekim, Pegas, Sido, Harum, BNLI, PBKP, MNCM banyak saham kecil ya, RLCO, harusnya sih suspend. Nah ini BKSL tuh kan masuk, BKSL, Cedia, Pesap, Anta, Maha, BPT, ya, BPT lebih baik Ratu masuk juga ya. Tadi kita bahas CBDK, nah, ini favorit dibanding Pani, ya itu paling ya. Lihat yang rame aja, soalnya sisa 3 hari dijaga-jaga aja porsi teman-teman. Semoga bermanfaat, nanti tonton ulang di YouTube. Thank you semuanya, sampai ketemu di tahun depan.